Perempuan memang perlu bicara. Ya, ada penelitian begini. Perempuan perlu bicara. Otak perempuan tidak menyimpan masalah seperti otak laki-laki. Masalah bagi perempuan terus berputar-putar di dalam kepalanya. Satu-satunya nih, bukan lagi salah satu. Satu-satunya cara perempuan melepaskan masalah dari kepalanya adalah membicarakan masalah tersebut untuk mengungkapkannya. Jadi memang kita harus ngomong. Ya, perempuan ini unik, ngomong dulu baru dia pikirin. Pokoknya ngomong dulu. Untuk itu, saat seorang perempuan berbicara di akhir harinya, tujuannya adalah untuk melepaskan ganjalan hatinya, bukan untuk mencari kesimpulan. Ya, itulah mengapa dikatakan begini, ya. Perempuan, ini buat bapak-bapak juga ya Pak, mohon maaf, afwan. Rupanya para istri itu Pak, bila curhat hanya ingin disimak. Nah, Pak, ya. Tapi ibu-ibu harus tahu, laki-laki karena otak tanggung jawab, dia kalau dengar istrinya curhat, kasihan sama istrinya nggak tega. Makanya laki-laki, otak laki-laki, bila mendengar curhat, selalu menawarkan solusi. Padahal lagi capek-capeknya pulang kerja, ibu curhat. Padahal ibu cuma mau didengarkan aja. Bapak-bapak merasa, aku harus carikan solusi untuk istri aku. Ini sebagai wujud tanggung jawab. Tapi ternyata percuma Pak, solusi Bapak nggak dipakai. Pernah teman-teman bilang sama suami pas suami pulang malam hari, Abi, ayah, aku sakit kepala. Pernah ngomong gitu? Apa kata suami? Nah, solusi bukan itu. Minum obat, solusi. Cuman perempuan kalau curhat, sudah minum obat. Ya nggak Bu? Ibu kan udah minum obat kan? Bahkan sakit kepalanya pagi kan? Baru ngobrolnya malam udah nggak sakit kepala kan? Cuman mau cerita doang kan? Makanya suami bilang minum obat, ibu langsung bilang, obat apaan lagi? Semua obat udah aku minum. Julid. Tahu julid? Nah itu tadi, ya. Iya. Ayah, abi, aku capek banget setiap pagi nganterin anak-anak pergi sekolah, misalnya gitu ya. Kata suami, ya biasanya kasih solusi. Gimana ya? Atau ikut bus sekolah aja. Bus sekolah mahal lagi abi lah. Kata abinya, lah Umi katanya capek. Kan gitu kan. Dan yang uniknya perempuan, minggu depan sama lagi curhatnya. Abi, aku sakit kepala. Kata suaminya, kan aku udah bilang minum obat. Makanya berantemnya di situ terus. Iya, berulang. Apalagi perempuan ahli sejarah. Senang sekali mengulang sesuatu. Apalagi yang berkaitan kekesalan dengan pasangannya. Apalagi kalau pernah sekali aja pasangannya keliru. Langsung itu ya. Pasangan sudah minta maaf. Oke, kita sudah maafkan. Tapi entah kenapa nanti kita lihat di otak ya. 3 bulan lagi kita cerita lagi tentang kesalahan pasangan itu. Abi, waktu itu kan Abi bilang begini ya gitu. Nah buat para ayah, para bapak, ini ketahuilah kenapa perempuan-perempuan ini ya selalu ulang-ulang. Ini karena otaknya, ada otak ini namanya corpus callosum. Yang ini nih, ini otak dibelah. Nah ini, yang putih nih, ini otak dibelah ini. Tak di tengah namanya corpus callosum. Ya, rupanya Allah ciptakan corpus callosum perempuan 30% lebih tebal dari laki-laki. Artinya otak kiri kanannya perempuan tersambung lebih banyak. Sebetulnya ini yang membuat perempuan multitasking. Mengerjakan berbagai pekerjaan yang tidak saling berhubungan dalam satu waktu. Terasa betul Bu? Betul. Ibu gendong anak kedua. Masak. Suapin anak pertama, kaki ngepel, pantat tutup lemari, ya, ya gitu kan. Siapa yang sering nih sambil sikat gigi ngelap kaca? Hah? Laki-laki nggak bisa kayak gitu. Ya, itu. Tetapi karena corpus callosum juga tebal inilah, maka perempuan sering cerita berulang tentang kesedihannya, kemarahannya, kekesalannya. Walaupun suaminya sudah minta maaf. Tiba-tiba muncul lagi
Peristiwa yang sama kita bahas 3 tahun berikutnya. Itu memang begitu. Ya, bukan hanya ibu seorang, saya juga begitu. Cuman udah agak ngerti, jadi saya paham. Oh, korpus kolosum saya lagi on. Dan suami saya juga sudah mengerti. Mudah-mudahan Bapak bisa mengambil inspirasi dari suami saya. Apa nasihat dari suami saya? Sayangnya dia gak datang ya. Pak, apabila istri Anda bercerita tentang sama peristiwanya yang sama, dan padahal Bapak sudah minta maaf, gampang Pak. Tetaplah dengarkan dan minta maaf lagi. Kami puas Pak, perempuan Pak. Iya Bu Isa, aku yang salah Bu Isa. Alhamdulillah, dia mengatakan yang kedua kalinya. Karena saya tahu ilmu otak akan terjadi koneksi otak. Bersambung. Paham ya?